Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam pertemuan meditasi Kristiani wilayah Keuskupan Agung Samarinda secara virtual pada pertemuan yang ke-85 hari ini Kamis 28 Juli 2022. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita mengambil tema metanoia. Seperti apa metanoia? Apakah ada metanoia di dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan apakah metanoia ini dapat membimbing kita untuk bisa lebih dekat mencari Tuhan dan bisa hidup di dalam Tuhan melalui jalan meditasi Kristiani untuk kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar pertemuan pada malam hari ini sungguh karena Roh Kudus yang bekerja, maka baiklah kita berdoa terlebih dahulu, kita serahkan sepenuhnya pertemuan kita pada malam hari ini ke hadirat Tuhan, agar kiranya Tuhanlah yang bekerja di dalam hati setiap pribadi. Bapak dan Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih karena kasih Engkau menuntun kami sebagai anggota meditasi Kristiani Keuskupan Agung Samarinda untuk hadir di tempat ini melalui media Zoom. Kami berjumpa. Kami yakin karena tuntunan Roh Kudus mulah kami boleh berjumpa meskipun melalui virtual. Tuhan, bimbing kami agar pada malam hari ini kita memperoleh sesuatu untuk mengarahkan hidup kami. Kiranya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami yakin dan percaya bahwa Engkau memang ada di dalam hati kami dan Engkau senantiasa mengarahkan kehidupan kami sampai pada akhirnya kami bisa berjumpa dengan Engkau di dalam Firdaus. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau menjamah mereka, jamahlah mereka ya Bapa, agar dengan sentuhan kasih-Mu, mereka senantiasa diringankan segala beban penderitaannya dan merasakan sentuhan kasih-Mu, sehingga semua penderitaan, sakit yang dialaminya bisa dirasakan dengan penuh karena Engkau sendiri yang mendampingi mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang sibuk melakukan kegiatan, kiranya Engkau mendampingi mereka sehingga pada saatnya nanti kami boleh berjumpa bersama dengan mereka untuk sharing, berbagi satu dengan yang lain. Bapa, kami serahkan jaringan yang kami gunakan pada malam hari ini, kiranya dapat menghantarkan kami untuk berjumpa melalui media Zoom. Bapa, kami serahkan sepenuhnya pertemuan ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar semuanya berjalan seturut kehendak-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan lanjutkan dengan bacaan kitab suci. Bacaan kitab suci akan dilayani oleh Bapak Basuki. Kepada Bapak Basuki, disilakan. Pak Wini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita dengarkan bacaan kitab suci. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Terpujilah Kristus. Terima kasih kepada Bapak Kasuki atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Bacaan kita pada malam hari ini tentang surat ke-8 metanoia. Metanoia adalah suatu keadaan yang berhubungan dengan karunia air mata dan pertobatan, dan keluar dari kebajikan-kebajikan ini. Kata ini berakar dari bahasa Yunani, meta dan nous. Prefiks meta berarti melampaui, dan juga menyeratkan perubahan. Dan nous adalah kecerdasan. Bukan kecerdasan rasional, tetapi kecerdasan intuitif. Ini adalah cara kita untuk mengetahui kebenaran akan sesuatu secara intuitif. Meister Eckhart, mistikus Jerman dari abad ke-14, menjabarkan pengetahuan intuitif ini sebagai melihat dengan mata hati, seperti yang dilakukan oleh banyak bapa gereja awam. Dia membicarakan tentang pengetahuan rohani yang murni. Di dalamnya jiwa terserap menjauh dari segala hal-hal fisik. Di sana kita mendengar tanpa suara dan melihat tanpa materi. Ini adalah sebuah cara memahami di luar cara kita yang biasa. Suatu transformasi kesadaran, sebuah perjalanan yang melampaui menuju realitas yang lebih dalam, bahkan sebuah perjumpaan dengan realitas tertinggi. Inilah cara dengan mana Allah dapat dilihat. Meister Eckhart. Umat Kristiani awal, terutama Clement dan Origen, dari abad kedua, menyamakan konsep Platonis nous dengan gambar Allah dari kitab Kejadian. Sebenarnya mereka melihatnya sebagai titik pertemuan kita dengan Allah. Dianggap sebagai bagian tertinggi dari jiwa.
inti dari kemanusiaan kita, dan sebenarnya organ doa kita. Para bapak gereja awal semua setuju bahwa gambaran ini terkandung dalam diri setiap orang tanpa kecuali. Hal ini memperkuat teori Yunani bahwa hanya yang serupa dapat mengenal yang serupa, yang sepenuhnya didukung oleh pemikiran-pemikir Kristiani, termasuk Thomas Aquinas dan Meister Eckhart, menyeratkan bahwa kita oleh karenanya dapat mengenal Allah secara intuitif. Karena pada intinya kita sudah serupa dengannya. Kita memiliki suatu dasar yang sama dengan yang ilahi, yang oleh Meister Eckhart disebut percikan, puri, atau terkadang dasar keberadaan. Oleh sebab itu, menjangkau melalui dan melampaui nous membuat kita menyadari siapa diri kita sebenarnya, yaitu anak-anak Allah. Tetapi banyak yang menerima Dia, kepada mereka Dia memberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Namun, untuk menyadari keserupaan dasar ini, kita perlu memurnikan diri kita dari emosi-emosi keterpusatan diri kita yang tidak akurat. Hanya dengan demikian kita dapat melihat realitas sejati. Maksud yang sebenarnya dengan jelas digambarkan oleh Maria Magdalena. Yohanes 20 ayat 10, pasal 10 ayat 10 sampai 19. Setelah penyaliban Yesus, dia pergi ke kubur Yesus dan menemukan bahwa kubur itu kosong. Dia bingung, terselimuti oleh rasa sakit dan penderitaannya sendiri. Bahkan ketika Yesus muncul, dia begitu dikuasai oleh kedukaan, sehingga dia tidak dapat langsung melihat. Dia tidak mengenalinya dan menyangka dia sebagai tukang kebun. Pada saat Yesus memanggil namanya, dia menerobos pandangan kebenarannya yang kabur karena berfokus pada emosi-emosi dan kebutuhannya sendiri, dan kemudian melihatnya dalam realitasnya yang sejati. Kata metanoia juga digunakan oleh Bapak dan Ibu padang gurun untuk membungkuk, bersujud, yang memperjelas bahwa sikap yang diperlukan yang menuntun pada kasih karunia metanoia yang diberikan adalah salah satu dari kerendahan hati dan pertobatan, keterbukaan hati. Metanoia menemukan siapa diri Anda yang sejati dan siapa Allah atau Kristus sebenarnya adalah sumber sukacita abadi. Kim Nataraja. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Lisa atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Bapak dan Ibu yang terkasih, kita sama-sama sudah mendengar bacaan dari Injil Lukas bab 1 sampai 13. Kita juga sudah sama-sama mendengarkan bacaan mingguan dari weekly teaching kedua dengan tema metanoia. Nah, sekarang saatnya kita saling bersharing untuk berbagi berkenaan dengan metanoia, di mana di dalam metanoia itu berarti ada kerendahan hati, ada pertobatan. Nah, seperti apa hal ini di dalam kita masing-masing berkenaan dengan metanoia. Monggo silahkan siapa yang mau menyampaikan sesuatu terlebih dahulu. Oke, Miss Lisa sudah langsung keluar ya, karena mengikuti kegiatan berikutnya. Oke, enggak apa-apa. Monggo Bapak dan Ibu, silahkan untuk sharing berkenaan dengan metanoia.
Enggak, siapa dulu? Bunda Nunu, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Bu Muji. Kabar Oke, baik. Selamat benar. malam Sehat? semuanya. Amin. Terima kasih. Ya, Mohon amin. maaf. Ya, saya sapa dulu ada Iya. Ibu Krisna Lani. Selamat malam, Ibu. Ada Suster Angela. Selamat malam, Bu. Sugeng Dalu. Suster Angela, selamat Saya malam. baru belajar ya, Bu. Selamat malam, Bu Ah, Muji. gitu. Selamat malam semua. Bu Kris, ini kita sama-sama belajar. Saya juga baru lahir. Tapi di sini kita selalu dibimbing kok sama teman-teman yang senior. Jadi dengan bimbingan teman-teman yang senior ini kita nggak malu gitu. Awalnya saya juga malu sekali untuk bisa bergabung, apalagi ngomong bersama gitu. Rasanya malu sekali, tapi ternyata ibu-ibu yang sudah lama melakukan meditasi belum begitu rendah hati, bisa membimbing kita, menerima kita apa adanya yang belum tahu apa-apa dari nol. Dari nol. Luar biasa nih Bu Arum ini membimbing kita dari nol. Apa itu meditasi saya belum mengerti waktu itu. Nah, sampai hari ini puji Tuhan berkat bimbingan teman-teman semua. Kita sapa juga Bapak Thomas Suparno. Selamat malam Bapak Thomas. Selamat malam Bu Muji, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Selamat Sehat malam, Pak Pak. Thomas. Puji Tuhan, sehat dan sudah mandi. Puji Tuhan. Harus sudah mandi Pak, soalnya sudah jam segini. Nanti kalau enggak dimarahi sama bidan kita. Jam segini kok belum mandi ya. Nggak kelihatan kalau sudah mandi, Pak. Saya malah belum mandi. Pak Thomas, mohon maaf, mohon izin sekali. Apakah boleh diizinkan untuk membuka video sebentar saja? Oh, belum dibuka ya? Belum. Wah, Apakah nanti diizinkan Pak? jangan lari Pak Basuki biasanya yang lari. Nah, ini ya, seger baru Salam habis kenal, mandi. Sugeng Dalu Bapak. Salam kenal, Sugeng Dalu. Hari golek Dekat enggak. dalam semuanya. Bu Kris, mohon izin, betul. Apakah diizinkan untuk Iya. membuka video Ibu? Ibu Krisnali, apakah diizinkan untuk membuka video? Bu, biar maaf Bu, kenal? saya tuh sebenarnya lagi nggak enak badan, batuk-batuk, makanya tadi pagi nggak ikut. Mm-mm. Makanya mukanya kusut, lagi badannya lagi nggak enak, Bu. Maaf, Oh maaf. ya, nggak apa-apa. Bu, Semoga yang sehat penting ya, itu Bu. kelihatan, Bu. Bukan mukanya, Bu. Yang penting kelihatan Soalnya saya absen. pakai baju rumah karena kan tadi juga saya ikut meditasi, saya tutup tapi puji Tuhan selama meditasi untungnya nggak batuk. Amin, 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 amin. Puji Saya Tuhan. hari ini 2 kali, ya puji Tuhan juga nggak batuk. Amin, Tapi amin, amin. maaf, mungkin next time saya akan buka wajahnya. Oke, nggak apa-apa Bunda. Yang penting sehat. Dengan sehat kita masih Ya, punya waktu amin. panjang mudah-mudahan ya. Justru karena niatnya mau ikut dikasih kekuatan, Bu. Amin, amin, amin. Ya, kekuatan yang kita nggak disangka-sangka datangnya dari Tuhan. Betul, Baik. betul. Baik Bapak dan Terima Ibu, kasih, monggo. salam kenal semua. Salam kenal Bunda, terima kasih banyak. Monggo, Ibu Kris, kalau ingin menyampaikan sesuatu berkenaan dengan apa yang kita dengar pada malam hari ini, boleh loh. Kita senang sekali loh. Saya tadi gini, Hmm. saya lupa. Saya ingetnya tadi pagi yang dari Jakarta. Terus saya udah WA yang di Jakarta. Saya bilang saya mohon maaf karena saya batuk-batuk. Memang saya itu udah 3 hari ini tidurnya nggak nyenyak, Bu. Jujur. Karena memang setiap saya batuk itu karena kalau menurut orang, maaf saya emang turunan Chinese, saya tuh kebanyakan di tubuh saya itu dingin. Jadi dulu itu saya itu doyannya hanya sayur, daging nggak suka. Tapi saat pandemi, karena saya takut
dengan kondisi banyak orang kena COVID, jadi saya apa boleh buat saya doyanin. Tapi agak lumayan, lebih enakan gitu. Jadi saya mohon maaf, next time saya pasti akan munculkan. Siap. Kita siap menunggu untuk kehadiran Ibu Kris Ya, setiap jadi Kamis. maaf saya nggak ikutin dari awal, tapi pas meditasi saya pas masuk Bu, saya lupa. Karena Baik. saya juga kan di Jakarta juga banyak kesibukan ya Bu ya. Jadi fast, terus ikut BBT dengan Romo Rumanto. Ya. Baik. Nggak jadi masalah, Bun. Bunda ikut bergabung dengan kita saja, kita rasanya sudah senang. Bukan begitu, teman-teman, Bapak dan Ibu, Bu Arum, ya kan? Iya. Bunda ikut datang, hadir bersama-sama kita, saling mensupport, itu sudah satu kekuatan buat kita. Ya. Kita jadi seperti kita itu dapat kekuatan baru dari orang-orang yang hadir di sekitar kita. Jadi terima kasih banyak yang luar biasa untuk supportnya. Terima kasih banyak. Saya juga senang kok Bu berteman banyak dengan orang siapapun, saya mau berteman Bu, mau Amin. berkomunitas. Ya. Yang penting positif. Iya, Arahnya betul positif, sekali. saya mau aja Bu. Ya. Sepertinya kalau meditasi ini sepertinya kita semuanya positif, tapi jangan sampai positif yang positif karena COVID. Oh jangan dong itu yang ngeri. Positif dalam artian kita lurus-lurus dan justru menguatkan kita untuk semangat. Salah satu contohnya Bun, kita itu mengenal puisi. Nah, ada sang maestro kita. Jadi dengan berkumpul seperti ini, berjumpa seperti ini, kita bisa mengenal Tuhan melalui puisi. Nah, itu salah satu contohnya. Keuntungan kita. Kalau misalnya kita nggak ikut meditasi ini, gitu ya, kita nggak mengenal, oh ternyata puisi itu bisa ya menjadi sarana kita untuk berjumpa atau berbicara dengan Tuhan gitu, dengan dari lubuk hati kita yang paling dalam. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Baik, saya boleh sharing nggak Bu? Oh boleh. Gini, silakan. Kemarin saya kan dihubungin di telepon langsung dengan MK yang Jakarta. Ya. Terus dia ditanya saya ibu siapa ya? Pokoknya yang dari MK Kristoforus. Terus dia tanya, ibu kegiatannya apa? Saya bilang dulu saya kegiatannya prodiakon. Terus sekarang yang saya aktif, saya jadi fast EJ, Emmaus Journey. Terus saya menjadi wakil berjalan bersama Tuhan. Itu kan singkatan dari BBT. Dengan Romo Rumanto sebagai wakil. Nah, terus yang saya jalani meditasi itu Bu, dulu juga saya belajar latihan doa batin namanya dengan Romo Rumanto. Nah, terus ke meraih hidup damai lanjutannya. Nah, kesininya karena saya devosan kepada kerahiman, jadi gini Bu, saya kan setiap jam 3 ya, kalau kayak ya meditasi juga itu hening, merasakan kehadiran Tuhan yang berbicara kepada saya. Jadi suatu saat minggu ini kejadian belum lama, jadi waktu itu saya cuma hanya merenungkan sengsara Yesus, karena di jam 3 itu setelah saya belajar kerahiman itu, ya saya bersyukur ya, jadi ternyata itu dari jam 3 itu kita benar-benar merenungkan sengsara Yesus. Jadi saat itu ya Bu ya, yang saya dapatin ya, bahwa apakah kamu sungguh mau melakukan seperti aku? Terus saya nggak ngerti Bu, apa itu artinya. Akhirnya nggak taunya waktu itu Bu, saya ikut misa, hari itu pas Kamis Putih Bu. Jadi kan kalau Kamis Putih kan pembasuhan kaki para murid. Oh, jadi poin yang saya dapatkan bahwa saya harus merendahkan diri. Oh gitu, ya udah. Jadi saya belajar
rendah hati. Maksudnya kalau saya sih jujur ya Bu, saya dipilih jadi apa tuh kadang saya tuh merasa, saya nggak bisa gitu. Bukannya saya maksudnya gimana ya Bu, ya memang kalau saya nggak mampu ya saya belajar jujur gitu. Tapi saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan memang izinkan, Tuhan yang memampukan melalui kuasa Roh Kudus. Itu aja sih Bu sharingnya gitu. Jadi yang saya jalanin tuh sebelumnya ya itu gitu loh Bu. Jadi saya nggak pernah ikutin rutin kayak gini. Tapi setelah saya ikut grup ini, terus MK juga rajin sama yang ada bacaan itu Bu, yang tiap hari saya baca Bu, tiap hari. Dan saya juga baca buku harian Santa Faustina juga tiap hari. Baca Alkitab juga tiap hari Bu, 1 bab. Itu yang saya lakukan aja Bu, sharingnya. Oke, baik. Terima kasih banyak, luar biasa ya Ibu Krisnali, bahwa selama ini meskipun meditasinya belum, tetapi justru sudah melakukannya, karena meditasi ini kan salah satu saja Bun, salah satu sarana jalan kita menuju kepada Tuhan, dan masih banyak sekali jalannya. Contohnya ya ada koronka, ada kerahiman gitu ya, dan itu juga sama-sama menuntun kita untuk sampai pada Tuhan ya. Kurang lebih seperti itu, yang pada akhirnya akan membawa kita kepada kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, maka karena kita sudah bisa rendah hati, maka kita dimampukan untuk bisa bertobat. Orang yang rendah hatilah yang dimampukan untuk bisa bertobat dan bisa kembali untuk mengenal jalan Tuhan. Luar biasa Ibu Kris, luar biasa. Enggak lah, yang luar biasa Tuhan kita Bu, saya mah belum ada apa-apanya Bu. Iya, karena jalan Tuhan. Nah, kita pasti dimampukan karena memang Tuhan yang senantiasa membimbing kita melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap langkah hidup kita. Ya, baik Bapak dan Ibu. Makasih Bu. Makasih sama-sama. Baik, apakah ada yang ingin memberikan penguatan atau tambahan yang lain berkenaan dengan yang sudah disaringkan Bu Kris, ataupun berkenaan dengan pertobatan metanoia pada malam hari ini? Oh, Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Daniel. Makasih Bu Muji. Yang saya mau tanyakan ini apa ini? Metanoia ya, atau karunia air mata gitu. Ya. Apa beda itu? Metanoia. Jadi yang saya mau tanyakan kan begini, meditasi kan kita diajari kedisiplinan untuk setia dengan kata mantra itu, mulai dari awal sampai selesainya. Nah, apabila dikatakan ada karunia air mata, pada saat menjalankan meditasi baru ada air mata, lalu dibilang itu suatu karunia. Sementara menurut saya air mata itu mustahil keluar kalau tanpa ada pikiran-pikiran di luar. Sementara dalam meditasi kan kita diajari untuk setia dengan mantra kata Maranatha itu. Jadi apakah tidak bertentangan dengan yang istilahnya dibilang pelanturan itu? Sementara kalau ada air mata dibilang air mata apa? Karunia. Itu yang model saya tidak paham atau tidak mengerti. Terima kasih. Oke, baik, pertanyaan yang bagus sekali, luar biasa. Ini
ini yang bisa menjawab. Yang bisa menjawab Bu Arum ataupun suster ini yang bisa menjawab. Saya hanya menghantarkan saja untuk bisa menjawab ini. Jadi ketika kita meditasi harus setia, kemudian tiba-tiba ada air mata. Di saat ada air mata itu berarti ada sesuatu di balik pikiran sana, di balik pikiran kita yang kita nggak sadar ya. Entah sadar entah tidak, ada sesuatu di dalam pikiran kita. Nah, ini jawabannya. Bu Arum yang bisa menjawab. Silakan Bu Arum. Monggo. Ini pertanyaannya tentang air mata, karunia air mata atau tentang metanoia ya? Mungkin yang dimaksud Pak Daniel tadi. Daniel? Iya, tentang air mata ya. Karunia air mata Ya. itu. Karunia air mata di sini, Pak, itu anugerah Tuhan yang bukan disebabkan oleh karena perasaan kita. Jadi karunia air mata itu dialami oleh mereka para pendoa, itu biasanya terjadi itu sebelumnya tidak mengalami perasaan oleh apa yang dia alami sendiri. Entah itu perasaan luka batinnya atau pikiran yang teringat kepada masa lampau yang kemudian mengharu biru hingga sampai dia menangis mengeluarkan air mata, atau afeksi oleh karena kita merefleksi diri kita lalu kemudian membawa kita dalam doa merenungkan kisah sengsara Yesus dan segala macam itu. Bukan seperti itu. Jadi rahmat karunia air mata itu diberikan oleh Tuhan tanpa sebelumnya yang bersangkutan itu tidak mengalami suatu tekanan perasaan. Itu bukan buah dari kemauan, keinginan, atau pemikiran, atau perasaannya dia sendiri. Itu betul-betul murni dari pemberian dari Allah yang bertujuan untuk berintegrasi, berkoneksi dengan sesama, dengan orang lain. Bisa saja kita dibawa dalam sebuah pengalaman doa yang mendalam, kita mendoakan untuk sesama kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Gitu Pak. Jadi dulu memang saya pernah mengalami itu, tapi saya lupa itu kejadian itu seperti apa yang jelas. Saat itu Romo Perbik mengatakan bahwa itu karunia air mata. Lanjutkan berdoa, tidak boleh menganalisa, tidak boleh memikirkan apapun tentang ini kenapa, karena itu kita nggak ngerti itu kenapa kok bisa saya alami kayak gitu. Tetapi ya sudah, setelah itu ya kita ikuti saja. Kita tetap berdoa, kita mengikuti dorongan hati, kita mengikuti gerakan roh, seperti kita bermeditasi, kita berdoa vokal, kita berdoa batin, seperti yang dikatakan Bu Krisnalani tadi, Koron Kakrahiman maupun Rosario, bahkan juga membaca kitab suci. Jadi untuk karunia air mata ini tidak perlu dibahas lagi mendalam ya, supaya ini tidak menjadi patokan bahwa semua orang akan mengalami. Nggak perlu. Soalnya takutnya nanti menjadi seperti keharusan itu dialami. Itu kewenangan Tuhan sebenarnya, mau diberi atau tidak itu kewenangan Tuhan. Dan saya pun juga baru sekali, seingat saya. Sekali, dan itu pun memang terkait dengan orang yang sudah meninggal. Gitu. Oke, begitu Pak Daniel ya. Jadi itu adalah karunia Tuhan dan kita nggak tahu apakah itu ya bukan afeksi ya. Beda kalau kita afeksi. Kalau afeksi dulu ya kaitannya kita mengolah batin. Seperti halnya kalau maaf ya ini pengalaman saya pribadi. Ketika saya teringat saya terluka,
saya selalu menyanyikan lagu hanya debulah aku, seperti itu. Itu lagu yang membawa kita kepada membangkitkan afeksi kita, cinta kita kepada Yesus. Kembali, jadi mengolah pengalaman luka kita kepada kesengsaraan salib Yesus yang kita harapkan nanti kita akan mengalami satu kebangkitan. Nah, itu bukan, beda. Berbeda. Oke, baik. Cukup ya Pak Daniel ya. Terima kasih banyak Pak Rum untuk penjelasannya. Oke, baik. Adakah yang ingin menyampaikan sesuatu lagi, Pak Thomas? Monggo Pak Thomas, apakah ingin menyampaikan sesuatu? Kita masih punya waktu sekitar 8 menit. Nah, nanti kita bisa berbagi dari 8 menit ini. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Muji. Saya ini pendatang baru di dalam Medkris ini ya, meditasi Kristiani. Tapi saya mengenal meditasi itu sejak muda. Ikut bela diri, itu meditasi. Kita olahraga, juga meditasi. Misalnya yang sekarang bisa kita mengikuti olahraga AWS, Andri Wongso, ya itu setelah pemanasan sebelum masuk yang ini olahraga intinya itu kita meditasi dulu. Nah itu. Nah kalau meditasi Kristiani mungkin saya pernah ikut juga Romo Indro. Ini juga yang ini dengan kelompok burung baru saja. Nah kalau untuk pelaksanaannya ya mungkin saya cepat paham pelaksanaan. Cuma saya yang belum masih kosong itu tentang pengajarannya dari Pater John Main, ya ini ya pengajaran yang baru saya dengarkan ini. Terus mengenai metanoia ini tadi disampaikan ya. Ya tadi terus Pak Daniel tadi membicarakan tentang itu apa? Karunia air mata. Karunia air mata. Nah, karunia air mata itu mungkin misalnya di dalam meditasi atau disampaikan Pak Daniel itu saya juga bingung juga. Justru tujuan kita meditasi ini jangan mengingat-ingat masa lampau, jangan mengingat yang akan datang, jangan menginginkan ini, menginginkan itu, apalagi ingin mengetahui tentang Allah misalnya gitu. Pokoknya kan diam sama sekali ya, diam sama sekali gitu. Jadi kalau proses air mata itu saya alami. Yang benar-benar proses air mata keluar itu, yaitu waktu saya menerima baptis ya. Itu air mata yang sangat luar biasa di dalam hidup saya ya. Jadi air mata yang keluar sejak kecil sampai saya sebelum dibaptis itu merasa tidak ada artinya apa-apa. Tetapi air mata waktu saya dibaptis, menerima baptisan pertama itu, saya benar-benar nangis itu lebih dari setengah jam. Ya, itu semua orang bingung ya itu. Saya di atas altar, itu baptisnya di atas altar, bukan menghadap altar, di atas altar, menghadap ke umat waktu itu. Nah, itu kenapa saya nangis, saya itu bukan menangis, saya itu apa ya, sedih, ya kan? Sedih meninggalkan keyakinan yang lama, bukan. Justru saya saat itu betul-betul merasakan saya lahir kembali. Ya, saya betul-betul lahir kembali. Saya itu seperti merasakan bayi yang tidak punya dosa apa-apa. Ya, saya menangis terus gitu. Nah itu merasa saya bahagia. Ditambah lagu, waktu itu tambahin lagu lagi, lagu baptisan itu, lagu apa Bununu itu yang biasa itu. Nah, padamu, nah itu ya, itu tambah itu. Maka lagu itu saya ingat ya, lagu setiap baptisan di setiap tahun dinyanyikan lagi itu. Nah, itulah peristiwa namanya. Saya ini anugerah atau bukan? Ya, saya mengalami tidak waktu meditasi. Nah, begitu. Terus atau karena saya itu orang yang mudah terharu. Jadi
melihat kesedihan orang yang bisa menangis, ya menangis, melihat video tanpa bahasa Indonesia saja, dengan gerak tubuh saja, begitu orang itu begitu bersyukurnya atau apa menggambar itu bisa terharu. Ya itu makanya saya waktu tentang karunia air mata tadi, itu kita mungkin ikut online medkris dengan Jakarta ya Pak ya dulu itu. Makanya saya mendengarkan juga, tapi saya belum sempat menyampaikan itu. Nah, dan itu pengalaman pribadi saya. Terus terang itu, saya baptis tidak ada yang keluarga yang mengantar, tidak ada yang ikut. Ya, saya baptis sendiri karena itu kesadaran saya sendiri, itu komitmen saya sendiri. Saya cari-cari sendiri, bahwa puji Tuhan, saya dituntun oleh Tuhan Yesus untuk diangkat dari dunia gelap saya waktu itu gitu. Nah, terus sampai sekarang pun ya saya itu juga orang kerahiman. Ya, kalau saya mendoakan baik imam atau apa, saya itu itu bisa langsung menangis. Ya, saya langsung diam. Kalau saya mengucapkan terharu, sering ya saya gitu ya. Mungkin teman-teman yang ikut grup saya mungkin sering tahu gitu ya. Itu apakah itu bukan anugerah? Ya, saya gitu. Ya, saya bahagia yang itu, tangis bahagia saya itu, tapi saya tangis betul-betul ingin orang yang saya doakan tuh, doa saya itu didengarkan Tuhan, dan orang yang saya doakan itu benar-benar diselamatkan. Itu tidak cuma berdoa gitu aja, tiba-tiba terharu sampai nggak bisa membaca lagi. Nah itu apakah itu bukan karunia air mata atau air mata karunia atau bukan, saya kurang tahu. Tapi yang jelas saya malah justru apa yang saya sampaikan Pak Daniel itu, justru kalau saya meditasi malah mendapatkan ketenangan. Jadi tidak memikirkan apa-apa, justru itu saya dapat karunia. Karena apa? Saya bisa melupakan dunia saya dalam 1 detik atau 2 detik, itu sudah puji Tuhan, saya sudah meditasi. Setelah itu ngelantur lagi, pengen kembali lagi seperti tadi juga sulit. Nah gitu. Itu Bu Muji, sedikit sharing saya. Luar biasa Pak Thomas, terima ya. kasih banyak. Ternyata ya kita nggak perlu memikirkan apakah ketika kita mendapatkan karunia air mata itu, apakah itu karunia atau tidak, seperti juga yang disampaikan Bu Arum, tidak usah itu dipikirkan. Yang pasti kita tetap setia, kita tetap tekun, kita tetap berusaha untuk fokus dengan pilihan kita untuk duduk diam. Bukan berarti kosong, tetapi kita bisa fokus untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Luar biasa Pak Thomas, terima kasih banyak sharingnya, dan ini yang sangat menguatkan kita. Luar biasa ketika Pak Thomas berani mengambil satu pilihan jalan hidup untuk dibaptis, kemudian untuk melakukan perjalanan hidup sampai saat ini, dan mengikuti banyak sekali perjalanan jalan doa, dan sampai pada akhirnya bisa bersama-sama dengan kita untuk jalan meditasi Kristiani. Teruslah bersama kami ya Pak, agar kita juga mendapatkan support dan dukungan, karena setiap orang yang memberikan sharing itu adalah support buat kita. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sebetulnya ini masih banyak, karena tema ini bagus sekali ya, tema ini bagus sekali. Cuman karena memang waktu kita batasi, kita akan berjumpa kembali pada Kamis yang akan datang. Semoga nanti kita dapatkan materi-materi yang bisa menguatkan kita, bisa memberikan peneguhan untuk kita, dan bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Oke, sebelum nanti kita tutup, kita akan dengarkan dulu pengumuman dari Ibu Arum. Silakan Ibu Arum, pengumuman untuk kita. Mohon maaf Bu Muji. Ada suster, jadi mohon suster beri sharing dulu nggih. Oh gitu, oh iya, baik. Monggo suster, bisa 2-3 menit suster untuk bersharing dengan kita berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan metanoia, kerendahan hati, ataupun menanggapi dari apa yang disampaikan Bu Kris, Pak Daniel, dan Pak Thomas pada malam hari ini. Silakan, Suster. Ya, masih termute, Suster. Ya, oke. Monggo, Suster. Terima kasih. Malam ini saya merasa diperkaya ya dari sharing-sharing yang tadi. Dan saya juga belajar setiap hari dalam kehidupan saya untuk belajar rendah hati, melepaskan atau apa ya namanya ya, emosi yang ada yang bisa membawa saya ke metanoia. Ya, contohnya saja ya, contoh kecilnya. Saya setiap hari kalau merawat tanaman, saya merasa saya tuh suka makan lombok ya, sambal ya. Waduh, kalau nggak ada sambal tuh saya nggak bisa makan rupanya. Lalu cabai kan mahal sekali ya. Jadi saya menanamlah lombok. Saya nanam lombok, banyak bibit saya tanam. Lalu tiap hari saya lihat kok apa namanya lombok itu tinggal batangnya, dipetikin apa saya nggak tahu. Nah, di situ saya belajar melepaskan emosi saya, melepaskan, dan saya katakan sama lombok itu, sama yang petik-petikin itu enggak tahu, semut kah, apa siput kah, apa saya enggak tahu, tapi saya bilang silahkan dipotong-potong lombok ini dan saya akan merawat yang sisa. Nah, masih ada sisa 1 dan 2. Itu saya belajar dari apa saja saya bisa belajar termasuk dari tanaman itu. Terima kasih. Luar biasa, Suster. Ternyata untuk bisa menahan emosi itu juga butuh latihan ya, Suster ya. Dari apa yang ada di sekitar kita, tanaman pun diajak bicara ya. Dari yang tidak kelihatan pun bisa diajak bicara. Ya, baik, luar itu biasa. Seperti tema hari ini, Injil hari ini, Suster, yang tanah liat di tukang periuk, yang gagal dibuatnya kembali menjadi yang bejana lain sesuai dengan kehendaknya. Ya mungkin ya Suster adalah tukang seperti tukang periuk itu. Iya, itu. Bagus. Bagus itu, Bu. Sip. Hari ini, bacaan hari ini dari Yeremia itu luar biasa. Sebenarnya kita tidak perlu memikirkan sesuatu tentang Allah dan karyanya Allah gitu. Kita cukup mempersiapkan diri kita tentang apa hal yang harus kita lakukan untuk Allah, untuk Tuhan, gitu. Kita nggak perlu memikirkan apa yang Tuhan akan beri pada kita. Nah, itu haknya Dia, suka-suka Dia. Maka saya sendiri pun juga, kalau diberi karunia kontemplasi ya saya bersyukur. Tapi saya juga tidak ngempengi di situ. Karena apa? Dorongan hati saya membawa pada saya, Pak, pada profesi bidan, dan saya fokus kepada profesi ini menjadi satu sarana cinta kasih saya. Jika saya diberi karunia yang lain dan lain, itu plus-plusnya gitu. Jadi plus-plusnya ini nggak saya kejar gitu. Yang penting ini dulu gitu. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah, itu maknanya di sini. Nah, bagaimana kita dibentuk oleh Allah, ya tukang periuk itu. Bayangkan saja kalau periuk itu bentuknya morat-marit, artinya ada yang rusak, ada yang pecah, retak, dan segala macam. Tukang periuk itu akan memperbaiki. Ya, demikian dikatakan di situ. Bukankah Israel juga begitu kan? Dia tidak ditinggalkan begitu saja, dibiarkan begitu saja terjadi. Tuhan Allah pasti akan ikut andil dalam memperbaiki kita. Metanoia adalah bagian kita untuk berubah, mengalami perubahan melalui pertobatan. Itu awal pesiaran kita. Maka kita ini adalah pesiarah-pesiarah kehidupan.
Tetapi mengalami Allah dalam hidup kita itu adalah satu panggilan. Jadi kita tidak lagi memikirkan, menganalisa apa yang Allah lakukan. Bahkan kita tidak menganalisa sendiri Allah itu siapa, apa segala macam, tidak. Kita menemukan teologi kita sendiri dengan mengalami Allah. Ada Pak Basuki, ada Bu Nunu, ada Bu Sabina, ada Pak D, bahkan monggo silakan sharing pengalaman yang dialami selama menjalani meditasi Kristiani, apakah itu dari sisi metanoianya maupun dari karunia-karunia lain yang menguatkan dan meneguhkan hingga sekarang ini bertahan. Monggo. Mungkin mohon izin waktu, mungkin 10 menit Bu Muji bisa nggih? Monggo silakan. Jadi sharingnya tidak hanya 1-2 orang, yang lain boleh bersuara. Baik, kesepakatan kita apakah mau diperpanjang ataukah mau untuk minggu depan? Monggo, saya ngikut saja. Saya ngikut aja. Pak D? Pak D? Halo Pak D. 5 menit aja. 5 menit saja. 5 menit silakan. Berbagi. Ya, 5 Singkat menit. Siapa tapi dulu? menguatkan. Pak D, Bu Sabina, Pak Suji, silakan. Pak D Parjono. 1 menit, 1 menit. Bu Nunu, Bu Nunu. Bu Nunu, singkat dan menguatkan. Pak Basuki juga. Ya, oke. Silakan dari Bu Sabina. Masih termute, Ibu. Ya, masih termute. Dicoba, dibuka lagi. Bisa ya? Pak D, bantu Pak D. Tahan. Ya. Pasti semua mengalami. Ya, harus dibantu Pak D dulu. Dibantu hostnya, sebentar saya bantu, Bu. Ayo Bu, sudah Bu. Sudah Bu. Silakan Bu. Suaranya nggak dengar. Belum Pak D, belum Pak D. Silakan dinyalakan Bu mic-nya. Bisa pindah silakan, bisa dinyalakan. Monggo. Kok belum bisa Pak D? Padahal dia co-host loh. Iya, co-host ini sudah bisa harusnya. Ya, baik. Ini sudah bisa. Ya, sudah bisa. Tadi agak ada masalah di komputernya. Ya. Baik, terima kasih. Asalkan bukan orangnya yang bermasalah ya. Dasar nih, komen. 5 menit loh waktunya. 1 menit lagi. 1 orang, 60 detik. Selamat bergabung Pak Thomas, Bulani. Puji Tuhan, Bulani sudah dihubungi sama Pak Ruki Grogol ya. Selamat Bu, selamat bermeditasi. Saya sangat senang ya dengan sharing-sharing yang kita dengar bersama tadi. Waktunya nggak panjang ya untuk saya. Saya hanya mau bilang begini karena waktunya. Sungguh terakhir-terakhir ini sulit saya mau melepas meditasi. Ada banyak hal yang bisa saya rasa buah-buah dari meditasi itu. Jadi sulit yang tadinya, meditasi itu sering malas, tapi akhir-akhir ini sulit. Mudah-mudahan rasa ini tuh tetap terus di hati saya ya, tetap terus rindu bermeditasi. Mudah-mudahan seperti itu. Tidak bisa terlalu diungkapkan dengan kata-kata, apalagi dengan waktu yang sangat singkat. Puji Tuhan, saya juga rosario tiap hari tadi Pak Thomas, Bulani, saya juga doa kerahiman, yang 3 saya juga koronka, puji Tuhan ya. Semua ini saya terima kasih, terutama kepada Tuhan.
Saya terima kasih kepada para senior meditator saya, Bu Arum, Romo Puput, yang saat itu memperkenalkan meditasi ini ke Bontang. Beda dengan yang ketika saya pernah yoga dan meditasi, itu beda. Saya merasa tidak bisa saya bilang apa perbedaannya, tapi jelas berbeda. Di yoga meditasinya beda dengan meditasi Kristiani. Puji Tuhan, terima kasih banyak sahabat meditator. Pak D, jangan cerewet. Mental pokoknya kita Pak D. Ya, Bu Sabina, ya kita tuh bukan orang-orang yang tahan mental. Luar biasa, ya memang benar sekali Bu Sabina. Dengan bertemunya kita bersama teman-teman dari banyak daerah, banyak kota, kita sangat dikuatkan, dan mudah-mudahan ini akan menjadi kekuatan kita untuk senantiasa setia dan yakin akan pilihan jalan kita. Baik, Pak D. Pak Parjono itu, Anda Kerahiman. Pak Parjono, iya, Pak D. Pak D. Tokoh Kerahiman tuh. Iya betul. Priskatnya mana nih? Tokoh Priskat mana? Terima kasih. Sudah datang Priskatnya. Pak Didi. Pak Didi masih sibuk beliau. Ternyata Pak Didi itu satu teman juga di Facebook dengan beberapa orang Priskat nasional ya. Ya sudah, lanjutkan. Ya, Pak D Parjono monggo. Ya, lanjut dulu aja. Gitu. Terima kasih. Ya, baik. Silakan Pak Basuki. Nanti terakhir Pak D. 1 menit 60 detik. Oh iya, Pak Basuki juga dulu ya, rombongan Sabang Bu Arum. Terima kasih Pak Basuki. Oh, ikut ya dulu ya. Saya nggak sempat. Pak Suji, rombongannya Pak Suji. Oh, Pak Suji. Oh, Pak Suji. Pak Suji. Pak Suji, terima kasih. Terima kasih. Meskipun saat itu saya tidak bisa hadir. Silakan Pak Basuki. Terima kasih Bu Muji. Kayak suster tadi yang disampaikan, memang belajar rendah hati itu memang berat. Ini yang saya alami seperti pertemuan offline yang di Parti Katedral. Kadang-kadang saya menghubungi teman-teman, pertemuan sekali terjadi, kedua kali terjadi, terus sampai kemarin disampaikan Pastor Puput bahwa sama pastor paroki belum diperkenankan. Padahal di gereja katedral itu misa sudah biasa, rapat-rapat pertemuan. Kalau meditasi Kristiani kok belum diperkenankan, saya kadang-kadang berpikir apa bedanya gitu. Padahal meditasi kan paling pol itu orang 6, orang 7 itu udah hebat banget itu. Kemarin terakhir hanya bertiga, saya bertiga. Tapi kok ya itu sama pastor paroki kok nggak diperkenankan. Akhirnya saya pikir ya sudahlah, itulah kehendaknya, saya gitu aja. Kadang-kadang kayak disampaikan suster tadi, terus terang belajar rendah hati itu berat. Makanya saya berdoa itu, saya nggak berani berdoa untuk rendah hati. Kalau disuruh rendah hati terus terang, belum siap terus terang. Tapi belajar iya. Tapi kalau dikasih rendah hati, saya terus terang. Tapi kalau dikasih, terjadilah padaku menurut perkataan. Mungkin itu Bu Muji. Terus satu lagi, mungkin Pak Ibu, kita dalam pertobatan, mohon maaf aja, kita meditasi bagus. Dalam pertobatan, tolong kita melayani. Melayani di gereja, di lingkungan, dalam bentuk kor, prodiakon atau apa, itu karena sangat diperlukan di semua stasi lingkungan kita. Kurang pelayan. Pastor, oke, kita nggak bisa apa-apa. Kita bantu pastor lah. Apa kemampuan kita. Semampu kita. Mungkin terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Bu Muji. Ya, terima kasih Pak Basuki. Silakan Bu Sabina. Maaf Pak D.
ambil Silakan. jatahnya. Silakan. Aku rela dan ikhlas. Rela. Ini mohon maaf ya, kayak buru-buru ya karena waktu ya. Pak Basuki tadi merasa mungkin tadi apa ya, pastor belum mengizinkan ya Pak. Sekedar ini Pak, saya itu membaca buku ini. Ini buku harian Santa Faustina ya Pak. Ini lebih dari 1000 halaman. Banyak hal yang si Santa Faustina ngomong di sini, bagaimana itu dia di dalam biara Pak. Di dalam biara, Suster Faustina pada saat itu mengalami hal-hal yang sangat berat. Saya itu kalau ngomong itu, saya itu begitu terharu, Pak. Bagaimana Suster Faustina ini dulu berjuang. Jadi perjuangan kita, mari kita terus tenang dalam perjuangan-perjuangan yang sedang kita alami saat ini. Buku ini mengajarkan ya lebih kepada saya ya. Jadi buku ini menampar dari segala sifat, dari segala ego ya. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya share ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Sabina. Memang ketika kita mau mencoba untuk belajar entah dari buku, entah dari sahabat, entah dari sharing, itu akan menuntun kita untuk kita bisa rendah hati, untuk kita bisa mengenali orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa menerima apa yang kita alami dan apa yang misalnya sesuatu yang membuat kita sedih, kecewa, ternyata orang lain juga demikian. Ya, kita itu pendahulu bisa berkata, tidak demikian. Kita tuh bisa berkata dengan mulut terjadilah. Mungkin itu kehendaknya. Tapi hati kita berkata apa? Tuh ya. Baik. Oke, terima kasih banyak Pak De. Akan mau baca puisi lagi ya? Udah tak kasih musik kok Bu Sabina berhenti gimana? Ini kita mau dikasih puisi lagi kan? Gitu. Ini musiknya soalnya membawa ke sana gitu loh, membawa ke sana. Baru sekarang mulai tahu ya cara Pak D itu menegur. Lewat Anthony de Mello. Ya, lewat musik. Oke. Closing statement Pak D, silakan. Pas. Atau Bu Nunuk mau menambahkan sedikit, silahkan. Silakan, pas saya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Nunuk. Mohon maaf. Ya, apa ya yang saya rasakan saat ini tuh ya, saya selalu mampu bersyukur dalam keadaan apapun. Terus saya kalau melihat kelemahan orang, saya itu hanya tersenyum. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan gitu. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih. Melihat kesalahan orang kita cukup tersenyum dan kita tidak perlu menghakimi karena kemungkinan yang melakukan kesalahan itu dia tidak mengerti bahwa itu salah, begitu ya Bu Nunuk, luar biasa. Baik, terima kasih banyak dan senang sekali. Satu, kalau pertemuan seperti ini rasanya senang dan ini yang membuat kangen. Jadi kalau pas nggak bisa itu rasanya saya tuh kangen dengerin sharing teman-teman semua. Oke, terima kasih Pak De. Pas. Oke, pas. Baik. Bapak Ibu yang terkasih, semoga perjumpaan kita pada malam hari ini membawa satu pesan yang indah, sehingga ada dorongan, ada magnet untuk kita, untuk bisa punya keinginan untuk berjumpa. Dan puji Tuhan, dengan media Zoom ini, kita bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat kita yang jauh dari tempat tinggal kita. Sehingga dengan perjumpaan Zoom seperti ini,
kita banyak sekali mendapatkan sesuatu untuk jalan hidup kita, yang menguatkan hidup kita untuk bisa setia kepada Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan kita akan berjumpa pada Kamis yang akan datang, dan kita akan tutup dengan doa penutup. Silakan Pak Ade. Pak Daniel, silakan. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah. Sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka seperti Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.